datang di ibadah online Erokid. Apa kabar kalian? Kakak Janet percaya kalian dalam keadaan yang baik dan tetap bersemangat. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus masih terus menjaga kami, menjaga orang tua kami. Dan terima kasih juga Tuhan Yesus kalau pagi hari ini kami masih boleh ibadah. Nah, saat ini kami mau mulai ibadah kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan menuntun kami, sehingga sebentar kalau akan dibawakan firman Tuhan, kami bisa mengerti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saat ini kita mau memuji Tuhan. Siap adik-adik? Yuk yang masih pada duduk, semuanya berdiri. Dan kita memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Yuk!
Adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang waktunya kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pagi hari ini, Kakak Janet akan bercerita dari Kejadian 11 mengenai runtuhnya Menara Babel. Ada yang udah pernah dengar ceritanya? Jadi, pada masa setelah air bah selesai, keturunan Nabi Nuh menjadi sangat banyak. Dan mereka tinggal di dalam satu kota. Lalu mereka berencana untuk membuat menara yang sangat tinggi yang sampai ke langit. Ada yang tahu kenapa mereka ingin membangun menara yang tinggi? Karena mereka berpikir dengan adanya menara yang tinggi, kalau terjadi musibah, mereka bisa berlindung di menara itu. Dan juga mereka ingin menyombongkan diri bahwa mereka kuat. Akhirnya mereka semua bekerja sama untuk membangun menara itu. Mereka membangunnya perlahan demi perlahan. Semakin hari semakin tinggi, dan semakin tinggi menaranya. Dan hampir selesai, tiba-tiba Tuhan tidak suka dengan menara yang mereka buat. Kenapa Tuhan tidak suka? Karena mereka sombong dengan berpikir bahwa dengan menara itu mereka bisa aman. Padahal Tuhan bisa menjaga mereka. Akhirnya Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Oh iya, Kakak Janet lupa tuh kasih tahu. Pada masa itu bahasa yang digunakan baru satu bahasa. Akhirnya setelah Tuhan mengacaukan bahasa mereka, muncullah banyak bahasa. Karena adanya banyak bahasa ini, mereka nggak bisa bekerja sama lagi. Karena mereka saling tidak mengerti bahasa satu dengan bahasa yang lainnya. Akhirnya mereka pun menghentikan untuk membangun menara yang tinggi sampai ke langit. Dan mereka berkumpul dengan bahasa-bahasa mereka sendiri, lalu pergi meninggalkan kota itu. Kota ini terkenal dengan nama Babel, yang artinya kacau. Dari cerita Menara Babel, kita bisa belajar apa sih? Jadi, kita bisa pelajari bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak boleh sombong ya. Kita harus selalu ingat bahwa apapun yang sudah kita punya saat ini, itu semua adalah berkat dari Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak Janet percaya kalian semua bisa mengerti dan menangkapnya ya. Sebelum kita tutup ibadah pagi hari ini, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus terus menuntun hidup kami. Terima kasih juga kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami tidak menjadi anak-anak yang sombong, tetapi kami menjadi anak-anak yang rendah hati, dan kami juga terus menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Happy Sunday dan sampai jumpa minggu depan ya. Dadah. Hai adik-adik, kreativitas kita untuk minggu ini kita akan membuat alat musik dari botol plastik. Alat-alat yang dibutuhkan adalah botol plastik bekas, pensil atau pulpen atau spidol juga bisa, gunting, lem, kertas origami, beras atau bisa juga kacang hijau. Karena kakak nggak punya kacang hijau, jadi kakak pakai beras. Tapi aku nggak punya kertas origami kakak. Oh nggak apa-apa, bisa pakai kertas putih, nanti tinggal diwarnain. Oke, kita mulai ya kreativitasnya ya. Adalah kita melipat kertas origaminya seperti ini. Lalu kita bisa bikin bentuk hati atau love, atau mau bentuk lingkaran juga bisa, atau kakak saya mau bikin bintang boleh juga. Nah, buat adik-adik saat sudah membentuk dan kita boleh mengguntingnya, boleh dibantu oleh mama papanya ya di rumah ya.
Jadi nanti bisa minta tolong mama papanya untuk menggunting kertas origaminya. Bisa juga pakai gunting buat khusus untuk anak-anak. Nih, jadi seperti ini. Atau bentuk yang lebih besar juga bisa. Setelah itu yang sudah kalian gunting tadi bisa dilem. Lalu tempel ke botol bekas tadi seperti ini. Jadi deh, nah tadi kakak udah gunting beberapa dan kakak udah tempel. Nanti bentukin bikin yang paling besar satu untuk taruh di tengah-tengah, agak ke atas dikit, lalu tulis nama kalian. Nah setelah kalian tempelin, beras atau kacang hijau tadi bisa kalian masukin ke dalam botol ini. Jadi deh alat musiknya. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Joy, joy, joy. Thank you. Kalian suka ngapain sih sama papi? Kalau aku sih menyebar bersama. Kalau aku suka bermain bersama. Kalau aku suka olahraga bareng. Apa yang kamu lakuin pas ayah ada di rumah? Bermain, jalan-jalan, dan nonton bareng. Suka menonton. Suka masak bareng. Noah paling seneng ngapain sama Dada? Main sepeda sama main skateboard. Sama belanja map. Aktivitas apa yang kamu paling suka dengan papa? Kalau aja sih paling suka main sepeda sama papa. Paling suka main basket sama papa. Kamu suka ngapain dengan Didi? Nonton film sama bermain sama-sama. Kamu suka ngapain aja sih sama papa biasanya? Ngobrol. Nonton. Nonton film. Aku biasanya sering sama papa itu yaitu aku biasanya sering jalan bareng dan juga aku sering biasanya cuci mobil bareng-bareng. Lakukan bersama papa. Main catur bareng papa. Cerita bareng sama papa. Louis paling seneng ngapain sama Dedi? Main Lego, main roller skate, dan main sepeda. Karena sama Dada ngapain biasanya? Mamam. Mamam apa sama Dada? Kopi. Terus Hana suka ngapain lagi sama Dada? Main. Bisa kasih satu kata tentang Didi? Baik sama sayangi aku. Satu kata tentang papi. Pintar masak. Papi hebat. Satu kata buat ayah. Lucu, galak. Menurut aku sih papi itu orangnya pengertian. Kalau menurut aku itu papi itu orangnya sabar. Kalau menurut aku sih papi itu orangnya tuh baik. Satu kata tentang papa? Papa itu pintar. Papa itu lucu. Kata buat papa. Pintar, perhatian. Terus menurut Louis Dedi itu bagaimana? Daddy is my superhero. Menurutmu papamu itu seperti apa sih? Menurutmu? Baik. Apa lagi? Ramah. Sabar. Terus kamu biasanya cari papa tuh kalau lagi apa? Kerja. Kamu butuh papa tuh kalau lagi ngapain? Soalnya handphonenya rusak. Sama. Kalau aku satu kata mengenai papa yaitu adalah selalu peduli sama aku dan juga kepada adikku dan juga mamaku.
Happy Father's Day, Papa. Buat Papa dan juga dari Abang dan Adek. Terima kasih, Papa, sudah menjaga Abang dan juga mendidik Abang dengan baik. Abang sayang Papa. Boleh ucapin Happy Father's Day? Happy Father's Day, Daddy. I love you so much. God bless you. Happy Father's Day, Papi. Ucapin salam buat ayah. Happy Father's Day, Ayah. I love you. Terus ucapin Happy Father's Day gimana? Disebutkan, bisa nggak ngomong Happy Father's Day bareng-bareng? Happy Father's Day. Salah. Happy Father's Day, Papa. Sarangi. Happy Father's Day, Papa. We love you so much. Okay, now can you say Happy Father's Day to your dad? Happy Father's Day, Dada. I love you. Sekarang kita mau ucapin Happy Father's Day. Papi, we love you so much. Happy? Happy Father's Day. Dada, I love you. Happy, ikutin mami belum? Happy Father's Day.
Hai Zion, selamat datang kembali di ibadah Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan. Sebelum kita masuk ke dalam informasi selama sepekan, kita akan mereview khotbah dari Pastor William di minggu lalu yang berjudul Masa Depan yang Baru. Nah, dari khotbah Pastor William yang minggu lalu, kita belajar bagaimana kita menghadapi masa depan yang baru dengan pernyataan iman. Karena pernyataan iman adalah pernyataan yang dapat kita percayai, yang berasal dari Tuhan, yang menandakan bahwa kita siap dan bersedia untuk dipakai ambil bagian. Bagi para peserta Plan, Serve, and Lead Class, jangan lupa persiapkan diri Anda untuk mengikuti Plan, Serve, and Lead Class yang sesi kedua, yang diadakan pada hari Selasa secara online pukul 7 malam pada tanggal 23 Juni 2020. Home, House of Maturity and Evangelism, adalah small group atau komunitas kecil. Home diadakan secara online setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat pukul 7 malam. Bagi Anda yang rindu untuk mengikuti Home atau tertanam dalam kelompok kecil, Anda bisa bergabung di dalam Home. Bagi kalian yang SMP dan SMA, ayo bergabung di dalam Home Starji atau komunitas youth kami, yang diadakan secara online setiap hari Jumat pukul 6 sore. Buat para adik-adik, ayo bergabung di dalam Arrow Kids Online Service. Nah, untuk adik-adik yang berada di kelas Little Kingdom bisa mengikuti ibadah online yang berada di channel YouTube GKS Balikpapan pada pukul 10 pagi. Dan untuk para adik-adik yang berada di kelas Super Arrow dan Star Ranger bisa mengikuti ibadah online melalui aplikasi Zoom pada pukul 9.30 pagi. Buat para orang tua, jangan lupa untuk mendampingi para adik-adik ya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, kami dapat menyarankan Anda untuk dapat melakukannya via transfer melalui nomor rekening yang telah tersedia berikut ini. Anda juga dapat melakukan scan barcode melalui beberapa aplikasi yang telah tersedia berikut ini.
Sampai bertemu pada ibadah berikutnya pada hari Sabtu pukul 5 sore. Dan bagi Anda yang tidak dapat mengikuti ibadah offline, Anda tetap bisa mengikuti ibadah online yang diadakan pada hari Minggu pukul 10.30 pagi melalui channel YouTube GKS Balikpapan. Loving God, loving people, and creating lifestyle. See you next week, and God bless you. Mari bersama-sama kita persiapkan hati, kita masuk ke dalam penyembahan. Halo GKS Balikpapan. Come on. Welcome to the new normal. Ayo, tepuk tangannya semua. Katakan, jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Tak katakan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami, naikkan hujan mujizat terjadi. Coba semuanya. Mengalir pasalmu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, ajaiban terjadi. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan, mujizat terjadi. Oke, semua katakan. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh oh, ajaiban terjadi. Come on, clap your hands. Come on, sing all together. Oh 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 well oh well oh oh well oh well oh well oh well oh well oh well. Ayo, semua melompat ya. One, two, three. Roh Kudus membakar setiap kami, naikkan hujan mujizat terjadi. Yeah, come on, katakan. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh oh oh, tercurah
kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh weo oh oh weo oh, ajaib yang terjadi. Thank you, Jesus. Let your fire burn in us. Come on, kita semua. Jesus. Kami rindu menyembah-Mu di tempat ini, Tuhan. Sebab tak sedetik pun Engkau meninggalkan kami, Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami, Engkau ada bersama dengan kami, Tuhan. Terima kasih, Abah. Can go back to the beginning. Can control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? As I walk down through the valley, let your love rise above every fear. Like the sun shaping the shadow, in my weakness your glory appears. Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Not enough. Will you meet me here again?
unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Come on, church. Oh, I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Mari nyatakan, nyanyikan bahwa Tuhan baik dalam hidup kita. Engkau baik. Jesus, we love you Jesus. Kau Allah yang baik Tuhan. You're so good to me, so good to me. You've been so good to me. You've been so good to me. Thank you, Jesus. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so good to me. 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 Thank you, Jesus. Oh, to think where I would be if not for you, if not. Come on, church, sing. You've been so good. You've been so good to me. You've been so good to me. You've been so good to me. Oh, to think where I would be, Lord. Oh, to think where I would be. If were not for you, Lord, not for you. Come on, katakan semua. You've been so good. You've been so good to me. Oh, you've been so good. You've been so good. Oh, to think where I would be, Lord. Oh,
worship more. Come on, let's worship. Semua katakan sekali lagi, you've been so you've been so good to me. Yes, Lord, you've been so good to me. You've been so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not. Come on, sing it again. You've been so good to me. 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 Oh, to think where I would be if not for you, if not. Biar jemaat Tuhan saya katakan, you've been so good to me. Katakan sekali dengan sungguh-sungguh, you've been so good to me, Lord. You've been so good to me. Yes, Lord, thank you, Jesus. You've been so good to me. Oh, to think where I would be, Lord. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. Thank you, Jesus. You've been so good to me. Come on, sing it out, church. You've been so good to me. Ingat kebaikan Tuhan 3 bulan terakhir ini. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. We'll sing one more time. You're so good. You've been so good to me. You've been so good to me. You've been so good to me. Oh, thank you, Jesus. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. Pada hari ini kami sekali lagi mau mengingat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kau sungguh-sungguh baik buat setiap kami. Kami bagaimana melihat pemeliharaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu, Tuhan. Kalau sama 3 bulan terakhir, kami melihat situasi begitu berbeda dari apa yang pernah kami alami sebelumnya. Begitu berbeda dari apa yang pernah kami tahu, yang pernah kami lihat, yang pernah kami alami sebelumnya. Tapi di season, di musim yang seperti itu pun, kami melihat bagaimana kebaikan Tuhan menyertai setiap kami. Bahkan ketika kami memasuki new normal, new future, kami akan terus melihat bagaimana kebaikan-Mu akan menuntun dan menyertai setiap kami. Kalau hari ini kami berkumpul, kami mengangkat penyembahan kami mengangkat pujian kami. Oh, betapa rindu kami memuji menyembah-Mu bersama-sama di tempat ini, Tuhan. We praise You, we worship You, we honor You. Dan biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Bahkan bagi setiap
kami yang ada di rumah-rumah, yang menyaksikan ibadah ini secara online. Hadirat-Mu yang sama yang bekerja di tempat ini, hadirat-Mu yang sama juga bekerja di rumah-rumah. Kami datang membuka hati dan pikiran kami untuk menerima pesan-Mu. Dan urapi hamba-Mu bisa membagikan pesan dengan bahasa yang sederhana, yang mudah diterima dan dimengerti oleh setiap kami. Sehingga ketika kami selesai dari ibadah ini, kami boleh menangkap sesuatu yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Roh Kudus, kami buka tempat ini, hidup kami sepenuhnya untuk Engkau terus bekerja. Lakukan perkara-perkara yang ajaib di tempat ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Dan setiap orang yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin, 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 amin. Beri tepuk tangan buat kita. Haleluya, haleluya. Wow, wow, wow. Anda boleh kembali duduk. Wow, so good. Apa kabar semuanya? Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Allah di dalam ibadah offline. Setelah 3 bulan lamanya kita online dan ini serasa seperti baru bangun dari sebuah mimpi yang panjang. Dan senang bisa melihat Anda dalam keadaan yang sehat tentunya. Kembali bertemu dengan muka secara langsung walaupun berjarak. Saya mengatakan fisik boleh berjarak tetapi hati jangan berjarak. Coba ngomong kanan kirimu, fisik boleh berjarak tapi hati tidak boleh berjarak. So buat Anda hari ini yang tidak hadir secara offline, saya harap Anda tetap bisa mengikuti ibadah ini dengan baik di rumah Anda masing-masing secara online tentunya. So buat Anda yang baru pertama kali hadir atau join bersama dengan kami, so welcome to GKS, so enjoy your time here. Saya berharap Anda menyiapkan catatan Anda dan kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini. So hari ini saya akan kasih judul khotbah saya adalah Stay Focus. Tetap fokus. Nah, saya selalu memulai sesuatu dengan definisi supaya kita terbiasa atau kita punya lembaran yang sama atau pengertian yang sama atau pemahaman yang sama terhadap sesuatu. Nah, saya mulai dengan apa yang dimaksud dengan fokus. Saya coba cari fokus itu di dalam kamusnya. Dikatakan bahwa artinya adalah fokus itu adalah the center of interest, attention or activity. Fokus itu adalah pusat dari minat, perhatian, atau aktivitas. Dan arti yang kedua adalah fokus adalah the state or quality of having or producing clear vision, a visual definition. Artinya bahwa keadaan atau kualitas untuk memiliki dan menghasilkan definisi visual yang jelas. Nah, dengan kata lain, dari sini kita bisa belajar bahwa kata fokus itu paling nggak ada 2 hal yang kita bisa tangkap dari sini. Yang pertama adalah apa yang menjadi pusat minat, menjadi pusat perhatian dan pusat aktivitas kita, itu yang disebut fokus kita. Contohnya gini, pernah nggak Anda pernah mendengar atau Anda pernah ditanya oleh orang atau Anda pernah dengar teman Anda ditanya bahwa, kamu kapan menikah? Gitu. Lalu mungkin Anda menjawab atau teman Anda menjawab bahwa, oh saya lagi fokus membangun karir. Nah artinya apa? Artinya bahwa membangun karir itu menjadi pusat minat, pusat perhatian dan pusat aktivitas dia, bukan pernikahan itu sendiri. Artinya dengan kata lain dia lagi nggak mikirin gitu, atau dia belum mau fokus untuk menikah. Contoh lain begini, kalau Anda udah lama nggak ketemu teman lalu teman Anda nanya, lu lagi ngapain sekarang? Oh gue lagi fokus belajar, gue lagi fokus studi. Artinya apa? Artinya bahwa belajar, bahwa studi itu menjadi pusat minat, pusat perhatian dan pusat kegiatan dia saat itu. Nah yang kedua dari definisi kita bisa belajar bahwa fokus itu, kalau ketika kita memiliki fokus,
maka sesuatu yang kita fokuskan itu akan semakin terlihat. Jadi apa yang kita fokus, itu akan memberikan kita visual yang semakin jelas. Contohnya gini, kalau kita menggunakan mikroskop, kalau kita menggunakan lensa kamera, kalau kita punya di kantor LED projector, maka kalau ketika lensanya nggak fokus, maka gambar atau objek yang dilihat atau yang kita lihat itu nggak akan jelas. Saya percaya bahwa Anda pasti pernah mengalami pengalaman yang seperti ini, bahwa ketika Anda menggunakan kamera, lensanya nggak fokus, jadi burem gambarnya. Atau di kantor waktu meeting, Anda connect laptop Anda dengan LED projector dan nggak fokus, gambarnya blur. Tetapi ketika Anda mulai fokuskan itu, maka apa yang tadinya objek yang ada di komputer Anda, itu akan terlihat jelas, akan terlihat clear. Nah, sama halnya dalam kehidupan kita, apa yang kita fokuskan itu akan menjadi terlihat jelas di dalam kehidupan kita. Entah itu baik atau entah itu buruk adanya. Satu kali Yesus pernah mengajar murid-muridnya begini. Dia mengatakan di Lukas 6 ayat 41. Dikatakan demikian, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui. Di dalam terjemahan lainnya, selumbar itu adalah sepercik debu atau serbuk. Dengan kata lain, Yesus sedang mengajarkan murid-muridnya bahwa, serbuk kecil atau percikan debu di mata temenmu kamu bisa lihat gitu. Di mata orang lain kau bisa lihat. Tetapi balok yang sebesar itu di matamu sendiri engkau nggak melihat. Dengan kata lain bahwa jangan lihat kesalahan sendiri, kesalahan kecil pada orang lain, sedangkan kesalahan sendiri kita nggak lihat gitu. Nah pertanyaannya gini, kok bisa ya kesalahan kecil orang lain kita bisa lihat? Ya jelas bisa dari definisi tadi, bahwa apa yang kita fokuskan pasti akan terlihat jelas. Kalau kita fokus dengan kesalahan orang lain, kalau kita fokus dengan kelemahan orang lain, kalau kita fokus dengan kekurangan orang lain, maka pasti akan terlihat jelas. Pasti akan ketemu. Kalau Anda suami istri atau Anda hubungan dengan teman atau dengan saudara atau family, kalau yang dilihat fokusnya adalah kesalahan atau kelemahan atau kekurangan orang itu, maka pasti terlihat jelas. Kenapa? Karena fokus itu demikian adanya. Yang mengerti katakan amin. Makanya semakin kita melihat kesalahan orang itu semakin kelihatan. Makin terlihat jelas. Kenapa? Karena kita fokus dengan kesalahan itu. Tapi demikian sebaliknya kalau kita melihat hal yang baik dari orang itu, atau kita melihat hal baik dari sesuatu, perbuatan baiknya, kekuatannya yang kita lihat, kelebihan yang kita lihat, maka yang terlihat semakin jelas adalah kelebihannya, kekuatannya, kehebatan dari seseorang. Maka sekalipun dia buat kesalahan kecil sekalipun, kita nggak jadi memperhatikan itu. Jadi nggak kelihatan sama kita. Yang mengerti katakan amin. Nah ini saya mulai dari definisi. Saya belum mulai khotbah ini, saya baru mulai definisi. Supaya Anda nangkap, kita semua nangkap. Tapi sebaliknya kalau kita terus fokus dengan sebuah kesalahan misalnya, maka satu kesalahan dari seseorang itu bisa meruntuhkan 1000 perbuatan baik dari orang itu. Dia begitu baik, begitu manis sama kita, tapi karena satu kesalahan, karena kita fokus dengan kesalahan dia, yang baik kita nggak lihat, tetapi justru yang salah kita lihatin terus. Katakan amin. Saya tulis sebuah quote begini buat menyimpulkan tadi, bahwa apa yang kita fokuskan akan terlihat semakin jelas. Katakan amin. Dan setelah itu apa yang kita fokuskan akan bertumbuh. Dan apa yang kamu pikirkan pasti berkembang. Saya nggak tahu bahwa quote ini tadi tertulis di quote di toilet. What you focus on grows. What you think about expands. Artinya apa yang kita fokuskan pasti bertumbuh dan apa yang kita pikirkan pasti berkembang. Contohnya gini, kalau kita ingin memulai sebuah usaha misalnya,
Awalnya mungkin banyak hal yang kita nggak tahu tentang usaha itu sendiri. Kita nggak tahu persis detailnya seperti apa. Kita mungkin bisa belajar dari orang lain. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Kita mungkin research. Kita buat riset kecil-kecilan. Kita Google, kita baca buku, kita nonton YouTube. Tapi akan ada banyak hal yang belum begitu clear buat setiap kita. Nah, kalau kita fokus dengan usaha itu, kalau kita memulai sebuah usaha tadi, apa yang tadinya nggak jelas akan jadi jelas. Apa yang tadinya kita nggak tahu akan jadi tahu. Karena semakin kita fokus dengan di area itu atau dengan hal itu selama bertahun-tahun, maka akan makin banyak hal yang akan terlihat begitu jelas. Oh, rupanya kalau bangun usaha itu, usaha ini, oh nggak cuma begitu aja. Oh, saya harus ada hal-hal lain yang tadinya nggak kelihatan tapi jadi kelihatan. Dan kalau kita fokus dengan usaha itu, maka kita akan melihat bahwa usaha itu akan bertumbuh dan akan berkembang. Kenapa? Karena kita fokus. Pernah nggak kita ngalami bahwa teman kita gagal buka, buka kopi kah, atau buka resto kah, atau buka usaha apakah? Terus ketika dia bilang, kok bisa jadinya tutup? Gua nggak fokus di situ. Pernah dengar nggak gitu? Saya nggak fokus di situ. Makanya apa yang kita nggak fokuskan nggak akan bertumbuh. Apa yang kita nggak fokus nggak akan berkembang. Ya mengerti, katakan amin. Tetapi sebaliknya kalau kita fokus dengan hal itu akan semakin banyak hal yang kita tahu, akan membuat kita semakin clear dan akan membuat kita makin banyak pengalaman dan satu hari kita bisa banyak menolong orang lain, teman-teman kita yang lain yang mereka belum jelas di area itu. Nah, ini saya baru mau masuk khotbahnya. Kita baru masuk sebuah era yang baru. Ini saya berharap ini pengalaman pertama buat kita semua. Siapa yang pernah di sini yang di antara kita yang benar-benar pernah mengalami ibadah yang model begini? Gak ada, kita punya pengalaman sebelumnya. Ini adalah pengalaman yang baru buat kita semua. Duduknya berjauh-jauhan, suami istri duduknya bisa 2 meter ke kanan dan ke kiri. Ini sesuatu yang baru buat kita semua. Ini ada kita, minggu lalu kita baru merayakan anniversary kita yang 9. Pastor William di khotbahnya dia bilang new future atau masa depan yang baru. Ini adalah masa depan yang baru buat kita semua. Baik secara pribadi maupun secara gereja. Nah, apa yang kita fokuskan saat ini akan menentukan apa yang kita akan alami di dalam masa depan baru kita. Apa yang kita fokuskan hari ini akan menentukan apa yang kita alami di dalam new future kita. Apa yang kita fokuskan hari ini akan membuat kita semakin clear, semakin jelas dengan apa yang Tuhan sediakan di dalam musim baru dalam hidup kita. Apa yang kita fokus nih hari ini, itu akan membuat kita semakin jelas atau semakin clear di dalam musim yang baru atau dalam future yang baru. Dan apa yang kita fokuskan tentunya akan menjadi bertumbuh. Akan bertumbuh di dalam new future ini. Apa yang kita fokuskan akan bertumbuh di musim yang baru ini. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih yang kita perlu terus jaga di dalam new future ini. Yang pertama, saya harap Anda siap untuk mencatat. Yang pertama adalah fokus dengan pribadi Tuhan. Ini adalah sebuah statement atau sebuah poin yang kayaknya biasa sering kita dengar. Makanya waktu minggu lalu Pastor Lee membagikan bahwa kita kembali menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus jaga hubungan kita dengan Dia. Sepertinya kayak, iya sih, kayaknya kalau kita ke ibadah dimanapun, dengar banyak pendeta khotbah, pasti ya fokus dengan pribadi Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Nah, saya mau menggali lebih dalam tentang hal ini. Kenapa kita pentingnya kita fokus dengan pribadi Tuhan khususnya di dalam new future ini. Menempatkan Tuhan menjadi fokus terpenting dalam hidup kita adalah dasar utama perjalanan hidup kita. Nah, apa yang kita tempatkan di dalam hidup kita yang menjadi tempat yang pertama, itu menjadi landasan, menjadi dasar yang penting buat perjalanan hidup kita. Kalau kita menempatkan Tuhan menjadi fokus terpenting di dalam hidup kita, dan itu menjadi landasan utama dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita di musim yang baru. 2 minggu lalu
Saya nggak tahu mungkin Anda ikuti dari khotbah online. Dan saya sharing tentang Maria dan Marta. Saya mau ulangi ini sedikit supaya kita refresh. Di Lukas 10 ayat 41 dalam terjemahan TPT-nya dikatakan begini. The Lord answered her, Martha, my beloved Martha, why are you upset and troubled, pulled away by all these many distractions? Are they really that important? Mary has discovered the one thing most important by choosing to sit at my feet. She is undistracted and I won't take this privilege from her. Artinya gini, Tuhan menjawab, Marta, Marta yang terkasih, mengapa kamu kesal dan bersusah hati? Ditarik oleh semua gangguan itu. Distraction. Apakah mereka benar-benar penting? Maria telah menemukan satu hal yang paling penting, yaitu duduk di kakiku. Dia tidak teralihkan. Dan aku tidak mengambil hak istimewa ini daripadanya. Kita tahu semua cerita Maria dan Marta. Bahkan kita sering guyonan kalau lagi pelayanan. Oh lu kayak Marta aja lu. Kayaknya kepo gitu ya. Kesana kemari. Kita sering pakai itu buat guyonan sama orang. Candaan buat orang. Dari sini kita bisa belajar bahwa ada 3 orang saudara termasuk Lazarus. Dan mereka tinggal di rumah yang sama dan Yesus mendatangi rumah mereka. Mereka berada dalam kehadiran Yesus yang sama. Mereka melihat pribadi Yesus yang sama. Tetapi Maria menemukan apa yang paling penting dalam hidup dia. Dia fokus dengan itu, yaitu pribadi Tuhan. Sedangkan Maria terganggu fokusnya atau teralihkan dari apa yang paling penting. Dan ini yang Yesus coba katakan kepada Marta. Maria menemukan bahwa yang paling penting adalah duduk di kaki Yesus. Dia menemukan bahwa pribadi Tuhan itu jauh lebih penting daripada pelayanan itu sendiri. Saya nggak mengatakan bahwa pelayanan salah, tetapi dia menemukan yang paling penting dan dia tidak terganggu dengan hal yang lainnya. Dia menemukan bahwa hubungan dengan Tuhan itu jauh lebih penting dari antara semuanya. Dan dia fokus dengan hal itu. Sedangkan Marta sibuk dengan pelayanan, sibuk dengan kegiatan, sibuk dengan hal-hal kesibukan yang mengalihkan dia dari apa yang menjadi fokus terpenting di dalam kehidupannya. Nah, kita belajar 2 minggu lalu bahwa perhatian kita, fokus kita seringkali mengarah kepada sesuatu yang penting buat kita. Saya ulangi sekali lagi. Perhatian kita, minat kita, fokus kita, itu seringkali mengarah kepada apa yang kita lihat penting dalam hidup kita. Semakin penting sesuatu, semakin kita fokus dengan hal itu. Demikian ketika kita menempatkan Tuhan di tempat yang terpenting di dalam kehidupan kita, maka semakin besar fokus kita akan pribadi Dia. Ada seseorang bernama Ezra Taft Benson, dia ngomong begini. When we put God first, all other things fall into their proper place or drop out of our life. Artinya gini, ketika kita menempatkan Tuhan pertama-tama di dalam hidup kita, semua hal yang lainnya akan jatuh di tempat seharusnya atau keluar dari hidup kita. Dengan kata lain, semua hal akan bekerja sebagaimana seharusnya dan hal-hal yang gak berguna atau yang gak penting di dalam hidup kita akan keluar dengan sendirinya kalau kita tempatkan Tuhan menjadi yang pertama di dalam kehidupan kita. Apa hal-hal yang lainnya? Pernikahan kita, mungkin keluarga kita, mungkin keuangan kita, mungkin hubungan kita, mungkin bisnis kita, mungkin sekolah kita, mungkin hal-hal yang lain, yang sesuatu yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, pelayanan kita mungkin. Dan itu akan dikatakan bahwa akan fall into the place, proper place. Akan jatuh kepada tempat yang seharusnya. Dan hal-hal yang gak penting, yang gak berguna, yang menghambat hidup kita akan keluar dari hidup kita. Contohnya apa? Mungkin dosa, mungkin pertemanan yang salah,
mungkin pasangan yang salah, mungkin kebiasaan dosa yang kita sering lakukan, itu akan keluar dengan sendirinya ketika kita bisa tempatkan Tuhan menjadi tempat yang pertama di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan menjadi fokus dan pusat dalam kehidupan kita, maka setiap aspek di dalam kehidupan kita, di situ ada Tuhan. Di situ ada firman Tuhan. Saya mau make it clear buat kita semua. Kalau kita fokuskan pribadi hidup kita kepada pribadi Tuhan, maka hal-hal yang gak penting dan gak berguna dalam hidup kita, yang gak selaras dengan dia pasti keluar. Akan tertendang keluar. Dan kalau kita tempatkan Tuhan yang menjadi fokus dalam hidup kita, artinya di dalam setiap aspek di dalam kehidupan kita, di situ ada Tuhan. Di situ ada firman Tuhan. Contohnya, saya di dalam pernikahan saya, kalau kita fokus kepada dan pusatkan Tuhan dalam hidup kita, Jesus be the center of our life, artinya bahwa di dalam pernikahan kita ada Yesus di situ. Di dalam pernikahan kita ada firman-Nya di situ. Kalau di dalam bisnis juga sama, artinya kalau kita tempatkan atau fokuskan Tuhan di tempat yang pertama, di bisnis kita ada firman Tuhan di situ. Apa yang Tuhan katakan tentang firman itu sendiri? Kalau saya tempatkan Tuhan di dalam pertama dalam hubungan saya, kalau Anda single dan Anda sedang dating dengan seseorang, artinya bahwa firman Tuhan terhadap dating itu ada di dalam hubungan itu. Anda ngerti nggak maksud saya? Di dalam hal apapun, termasuk dalam hal keuangan misalnya. Kalau kita fokus kita kepada pribadi Tuhan, maka ada firman Tuhan di dalam keuangan kita. Yang mengerti katakan amin. Satu kali Yosua berkata kepada bangsa Israel ketika mereka telah menduduki tanah perjanjian. Di Yosua 24 ayat 13 sampai ayat 15 kita baca ini. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah payah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Di ayat 14 dikatakan begini. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkan Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah kisah di mana bangsa Israel telah masuk tanah perjanjian. Mereka telah menduduki tanah perjanjian. Mereka telah mendiami tanah perjanjian. Mereka mengalami janji Tuhan pada waktu mereka keluar dari Mesir. Mereka mengalami berkat-berkat Tuhan dengan memakan hasil dari negeri yang dijanjikan Tuhan. Negeri yang penuh dengan susu dan madu. Mereka mengalami janji-janji Tuhan. Ada kemenangan di situ. Ada berkat Tuhan di situ. Ada kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelum mereka keluar dari Mesir atau pada waktu mereka di padang gurun. Atau bahkan sebelum mereka menyeberang sungai Yordan. Ada kenyamanan di situ. Nah, poin saya adalah di sini. Anda dengar di sini letak bahayanya di sini. Di tengah kemenangan, di tengah berkat Tuhan, di tengah kehidupan yang lebih baik, di tengah kenyamanan, Yosua ingin memastikan bahwa Tuhan harus menjadi tetap fokus yang terutama buat bangsa Israel. Yosua ingin memastikan bahwa Tuhan menjadi tempat yang pertama buat bangsa Israel. Karena ada begitu banyak godaan di negeri itu, ada banyak Allah-Allah yang lain yang adalah kepercayaan dari bangsa-bangsa lain yang mendiami negeri itu. Ada begitu banyak pintu kesempatan di mana mereka bisa melupakan Tuhan dan melupakan apa yang Dia kerjakan. Dan ini menjadi perenungan buat kita semua. Di dalam new normal ini, di dalam new future ini, ada begitu banyak mungkin pintu kesempatan yang akan terbuka buat setiap kita. Tapi saya mau pastikan
bahwa setiap kita tetap menempatkan Tuhan menjadi fokus yang terutama dan terpenting di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Yosua mendeklarasikan bahwa dia dan keluarganya dan seisi rumahnya akan tetap beribadah kepada Tuhan. Fokus terutama dia adalah kepada Allah yang dia sembah, Allah yang membebaskan mereka dari Mesir, dari tangan Mesir, Allah yang menyertai dia di padang gurun, Allah yang menjanjikan tanah perjanjian, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu yang menjadi fokusnya Yosua. Nah, saya mau Anda dengar baik ini bahwa kalau ada yang musuh ingin ganti di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dia akan ganti prioritas hidup kita. Anda boleh catat ini. Kalau ada yang iblis ingin coba ganti dalam kehidupan kita, dia nggak perlu capek-capek ganti iman kita. Dia nggak perlu capek-capek dengan ganti apa yang kita percaya. Dia cukup ganti apa yang menjadi prioritas kita. Maka selesai hidup kita semua. Dia akan ganti apa yang menjadi terpenting di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi terutama di dalam kehidupan kita. Dia cukup ganti itu. Maka fokus kita akan kepada Tuhan hilang. Dan itu bisa datang bukan dalam bentuk hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang menyeramkan seperti masalah, tantangan, atau pergumulan. No. Dan itu bisa datang dalam bentuk hal-hal yang baik justru. Apa? Uang, pekerjaan, promosi, bahkan bisnis yang makin maju, pernikahan, bahkan anak. Kenyamanan hidup, buat yang single mungkin pacar. Dan itu bisa datang dengan hal-hal yang disusupi dengan demikian sehingga kalau kita nggak sadar, fokus kita berganti. Ketika ada pacar baru, fokus kita berganti. Tadinya begitu mengasihi Tuhan, tadinya begitu Tuhan menjadi fokus. Karena begitu ada pasangan datang, fokusmu berubah. Bisnis juga sama, tadi bisnisnya biasa-biasa. Begitu bisnismu maju, waktumu mulai tersita, fokusmu bisa berubah. Are you with me? Anak juga sama, anak itu pemberian Tuhan. Anak itu berkat Tuhan buat setiap kita. Tapi tadi begitu waktu kita belum punya anak, kita begitu bergairah buat Tuhan. Tapi begitu anak lahir, waktu kita gak ada lagi buat Tuhan. Apakah itu terdengar sepertinya normal? Sepertinya biasa kita dengar? Itu yang terjadi. Bukan berarti saya bilang, anak jadi telantarin. Bukan, nggak ada hubungan dengan itu. Yang saya maksud adalah fokus kita kepada Tuhan bisa bergeser. Karena ada prioritas lain yang masuk. Tapi kalau kita dahulukan Tuhan, kalau kita tempatkan Tuhan yang prioritas dalam kehidupan kita, maka tadi saya katakan hal-hal yang lain akan jatuh di tempat yang seharusnya. If the devil cannot make us sin, he will make us busy or comfort. Kalau iblis nggak bisa membuat kita berdosa, jatuh di dalam dosa, dia akan buat kita sibuk atau buat kita nyaman. Sibuk cari uang, sibuk bekerja, sibuk bisnis, sibuk cari jodoh, sibuk sekolah, sibuk urus anak, sibuk pelayanan, sibuk ini itu. Dan saya mau katakan gak ada yang salah dengan hal itu. Tetapi kalau semua kesibukan ini mulai menggantikan hubungan kita dengan Tuhan, atau mulai mengalihkan kita, fokus kita daripada Dia, kita tahu kita udah mulai salah. Keluar daripada jalur yang seharusnya. Hidup yang lebih baik atau kenyamanan, gak ada yang salah dengan hal itu. Tetapi kalau itu bisa mulai menggantikan fokus kita akan pribadi Tuhan, dan saya mau katakan di situ jebakan iblis berhasil. Saya tutup poin 1 ini dengan pokok gini. Jangan sampai justru berkat Tuhan menjauhkan kita dari Tuhan. Berkat yang seharusnya kita nikmati. Seperti tadi bangsa Israel di tanah Kanaan, di negeri ini dijanjikan Tuhan. Yosua cuma memberitahukan sebuah peringatan buat bangsa Israel. Kamu sudah masuk ke negeri ini dijanjikan Tuhan. Negeri yang penuh dengan susu dan madu.
Tuhan sudah menaklukkan musuh-musuh. Memberikan negeri yang dimana engkau tidak mengusahakannya. Hasil-hasil yang gak perlu kau lakukan, yang gak perlu kau kerjakan dengan susah payah, kau nikmati. Yosua memberikan warning kepada bangsa Israel. Jangan sampai berkat yang justrunya itu memberkati hidupmu, justru itu menjauhkan engkau daripada Tuhan. Mengalihkan fokusmu daripada Tuhan. Justru itu membuat engkau menyembah atau beribadah kepada Allah yang lain. Mungkin hari ini kita dalam konteks hari ini gak menyembah Allah yang lain yang gimana. Tapi Allah yang lain itu bisa datang banyak dalam bentuk yang lain. Nah, tadi saya katakan bisnis kita, pekerjaan kita, pacar, mungkin anak, sekolah kita. Yang mana harusnya kita bisa nikmati semua itu. Tapi pada akhirnya jangan sampai itu justru menjauhkan kita daripada pribadi Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, di New Future ini kita fokus kepada perkara Tuhan. Di Kolose 3 ayat 1-2 dikatakan begini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Di dalam Amplified Bible-nya dikatakan begini, set your mind and keep focus habitually on the things above, the heavenly things, not on things that we are on earth, which have only temporal values. Tetapkan pikiranmu dan tetap fokus dengan terbiasa kepada hal-hal yang di atas, hal-hal surgawi, bukan kepada hal-hal yang di bumi yang hanya memiliki nilai sementara. Nah, apa yang perkara-perkara yang di atas? Perkara-perkara di atas itu adalah kehendak Tuhan, rencana Tuhan, panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, interestnya Tuhan, kesukaannya Tuhan. Jadilah terbiasa untuk kita fokus dengan hal-hal itu. Fokus dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya. Fokus dengan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saya. Fokus dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita fokus dengan apa yang menjadi kesukaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saya tulis di sini, kenapa orang gak fokus dengan perkara Tuhan? Anda boleh catat nih, yang pertama karena mereka gak tahu. Ada banyak orang yang gak tahu bahwa, oh itu toh perkara Tuhan. Oh saya pikir apa? Mereka gak tahu. Yang kedua, mereka gak menilai ini penting. Karena mereka tahu, tapi mereka mengabaikan dan gak melihat ini sebagai suatu hal yang penting. Apa sih panggilan Tuhan? Apa sih kehendak Tuhan? Apa sih menyatakan, udahlah kita hidup enjoy aja sendiri. Yang ketiga apa? Mudah teralihkan, mudah distracted. Karena mungkin dunia menawarkan perkara-perkara yang jauh lebih menarik. Sehingga dia gak fokus dengan panggilan Tuhan, dengan tujuan Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Yang keempat karena mereka sibuk dengan perkara mereka sendiri. Sibuk dengan diri mereka sendiri. Atau mereka sudah bulat dengan rencana dan kehendak dan kemauan mereka sendiri. Jadi sibuknya dengan diri sendiri. Sibuknya dengan pergumulan sendiri. Bukan memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan dia. Nah, Bible menulis begini bahwa Paulus memberikan contoh di dalam Bible bahwa sekalipun dia menderita, sekalipun dia bergumul hebat, dia tetap memiliki perspektif yang benar dan dia tetap fokus kepada hal yang benar. Di 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 dikatakan begini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Di dalam terjemah lainnya, dalam TPT-nya, di ayat 18 dikatakan gini. Because we don't focus our attention on what is seen, but on what is unseen. Kami tidak memusatkan perhatian kami kepada apa yang terlihat, tetapi kepada apa yang tidak terlihat. For what is seen is temporary, for the unseen realm is eternal. Karena apa yang
Kelihatan itu sifatnya sementara, dan alam yang tidak terlihat itu justru itu yang kekal. Nah, di tengah kesulitan, di tengah tantangan, di tengah pergumulan, di tengah penderitaan, ya, Paulus tetap fokus kepada perkara Tuhan. Dia fokus menaruh perhatiannya kepada hal yang gak kelihatan, yaitu kepada hal yang kekal. Nah, pertanyaannya buat kita, mungkin hari ini dalam 3 bulan terakhir kita belum benar-benar lepas dari efek dari pandemi COVID-19. Mungkin kita masih terasa sampai hari ini. Mungkin kesulitan, tantangannya, penderitaannya, pergumulannya. Nah, apa yang kita fokus di saat ini? Apakah kita fokus dengan masalahnya, kita fokus dengan tantangannya, atau justru malah sebaliknya, kita fokus dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Apa yang menjadi tujuan Tuhan? Apa yang menyenangkan Dia dalam kehidupan kita? Hari ini tadi pagi di Project 9, di episode yang ke-9, baru premier episode interview saya dengan Pastor Raymond dari IFGF Surabaya. Dan dia ngomong di Project 9 itu. Anda bisa nonton di YouTube. Dia ngomong bahwa banyak orang fokusnya ngobrolin soal krisis. Tapi gak banyak orang yang ngomong tentang Christ. Sibuknya ngomongnya krisis, tapi Kristusnya itu jarang yang ngomongin. Sama seperti Pastor William dia katakan minggu lalu. Banyak ahli mengatakan akan terjadi resesi global, krisis global, ini itu, keadaan gak baik, ini itu dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, kalau ada orang yang datang seperti 12 pengintai, 10 orang mengatakan bahwa ini resesi, ini susah, ini bisnis lesu. Tapi kalau ada 2 orang yang lain yang mengatakan bahwa fokus sama perkara Tuhan, fokus sama penyidikan kehendak Tuhan, lihat kepada Dia. Cari tahu apa yang menjadi yang Tuhan mau dalam hidup kita di musim seperti ini. Mana yang Anda pilih untuk Anda dengar. Karena itu yang akan menentukan apa yang akan kita alami dan kita nikmati di musim seperti ini. Bisa katakan amin. Apakah kita fokus dengan perkara yang gak kelihatan? Kehendak Tuhan kan gak kelihatan secara kasat mata. Tapi kalau dibilang krisis keuangan, waduh nyata banget. Nyata sekali. Real. Gak bisa bayar tagihan, gak bisa bayar kontrakan, gak bisa bayar kos-kosan, gak bisa bayar cicilan. Itu so real. Real banget. Diteleponin orang, ditagih. Itu real. Tapi kalau bicara tentang kehendak Tuhan, tujuan Tuhan, panggilan Tuhan, itu kayak unseen tadi dikatakan. Gak kelihatan. Nah pertanyaannya, fokus kita mau fokuskan kepada melototin apa yang menjadi masalah itu, atau kita fokus kepada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya gak bilang bahwa kita harus mengabaikan atau belaga lupa dengan apa yang kita hadapi. No. Waktu kita hadapi itu, fokus kita, perhatian kita, itu tetap kepada perkara Tuhan di dalam kehidupan kita. Bisa katakan amin. Yang terakhir. Yang ketiga, fokus kepada hal yang benar. Di Amsal 15 ayat 30 di dalam terjemahan TPT-nya, eyes that focus on what is beautiful bring joy to the heart. And hearing a good report refresh and strengthen the inner being. Terjemahannya gini, mata yang fokus kepada hal yang indah membawa sukacita ke dalam hati. Dan mendengar laporan yang bagus menyegarkan dan memperkuat batin kita. Our inner being. Nah, di New Future ini, hal apa yang kita fokuskan? Hal yang benar, hal yang baik, hal yang indah, hal yang menumbuhkan iman, atau hal yang buruk, hal yang jahat, hal yang menakutkan, atau hal yang mengkhawatirkan. Nah, saya tulis di sini, fokus adalah filter.
Fokus adalah filter. Kalau kita fokus kepada sesuatu hal, maka dengan mudah kita bisa berkata tidak kepada hal-hal yang lainnya. Kenapa? Karena fokus itu memfilter hal-hal yang lainnya. Apapun yang kita fokuskan itu akan menjadi filter buat kita. Tadi saya katakan, contohnya gini, kalau kita fokus kepada kebaikan Tuhan, maka fokusnya itu yang kepada kebaikan itu akan memfilter semua kekurangan dan kelemahan daripada orang itu. Kita fokus dengan kebaikan teman kita atau sahabat kita. Dia buat salah, tapi kita nggak menganggap itu sebagai sesuatu hal yang besar. Kenapa? Karena kita fokus kepada kebaikan dia. Itu akan memfilter kekurangan dan kelemahan orang itu. Tapi sebaliknya kalau kita fokus dengan kelemahan orang, maka kebaikannya kena filter. Kelebihannya kena filter. Contoh lain, kalau kita fokus kepada hal yang benar, maka itu akan memfilter hal yang gak benar dalam hidup kita. Kalau kita fokus kepada hal yang baik, maka itu akan memfilter hal yang tidak baik. Kalau kita fokus cari teman yang benar, maka itu fokus itu akan memfilter teman-teman yang gak benar. Kalau kita fokus mencari teman yang bisa membangun hidup kita, maka itu akan menjadi filter untuk teman-teman yang justru gak membangun hidup kita. Sampai sini Anda ngerti maksud saya? Kalau kita fokus cari pasangan yang benar, buat Anda yang single, maka calon pasangannya tidak benar akan terfilter dengan sendirinya. Kenapa? Karena fokus itu adalah filter kita. Apa yang kita fokuskan? Kemana kita mengarahkan mata kita? Kemana kita mengarahkan telinga kita? Di Roma 12 ayat 2 di dalam Amplified Bible yang dikatakan begini. And do not be conformed to this world any longer with its superficial values and custom, but be transformed and progressively changed as you mature spiritually by the renewing of your mind, focusing on godly values and ethical attitude. Dikatakan ini, jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini, atau lebih lama lagi dengan nilai-nilai dan adat istiadat yang dangkal. Tapi jadilah orang yang ditransformasi, diubah secara progresif. Progresif itu nggak ada yang sekali jadi. Progresif itu dari waktu ke waktu menjadi lebih baik. Makanya kenapa kita ada my spiritual journey, my transformational journey. Transformational journey itu perubahan hidup kita itu adalah sebuah journey, sebuah perjalanan yang dari satu tahapan kepada tahapan yang lainnya. Dikatakan dengan apa? Dengan kamu memperbarui pikiranmu, berfokus kepada nilai-nilai yang saleh dan sikap yang etis sehingga kamu dapat membuktikan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, apa yang dapat diterima dan yang sempurna dalam rencana dan tujuannya bagi kamu. Tuhan mau kita memperbarui pikiran kita dengan kita fokus kepada godly values, nilai-nilai yang godly, nilai-nilai yang saleh, nilai-nilai yang benar, dan fokus kepada sikap attitude yang beretika. Maka kalau kita fokus kepada nilai yang benar, maka nilai yang salah pasti terfilter dengan sendirinya. Apa yang kita fokus hari-hari ini, itu akan menentukan apa yang kita alami di dalam new future kita. Dan akibatnya apa? Kalau kita fokus kepada nilai-nilai yang benar, akibatnya adalah, tadi dikatakan, kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang dapat diterima, dan apa yang sempurna, yaitu rencana dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bisa katakan, amin. Nah, suara siapa yang kita dengar? Itu sangat menentukan. Nah, saya akan share dengan ini, sebelum saya tutup. Di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ini adalah sebuah mazmur yang udah sangat umum. Sering kita dengar. Dikatakan begini. Berbahagialah orang yang gak berjalan menurut nasihat orang fasik
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur ini mengajarkan kepada kita sumber suara di dalam kehidupan kita. Kepada siapa dan kemana kita menyendengkan telinga dan hati kita, atau mencondongkan telinga dan hati kita, dan membuka mata kita, itu sangat menentukan dan berpengaruh dalam kehidupan kita. Di dalam terjemahan lainnya, kata berbahagia itu blessed atau diberkatilah. Kalau saya boleh buat ini dalam satu terjemahan yang lainnya dikatakan begini. Kalau kita tidak membuka telinga kita terhadap nasihat orang fasik, orang yang jahat, orang yang tidak bermoral, orang yang tidak bernilai, maka diberkatilah engkau. Katakan amin. Kenapa hati-hati? Karena orang fasik juga bisa memberikan nasihat. That's the problem. Kalau kita tidak berdiri di jalan orang berdosa, maka diberkatilah engkau. Karena jalan orang berdosa itu menarik, menggoda. Banyak menawarkan jalan-jalan pintas yang mudah. Kalau kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, maka diberkatilah engkau. Dengan kata lain ayat itu mengatakan demikian. Apa maksudnya kumpulan pencemooh? Orang yang suka gosipin orang yang suka menghina orang yang suka merendahkan orang lain, orang yang suka menjelekkan orang lain. Kalau engkau menjauhi kumpulan orang seperti ini, firman Tuhan katakan diberkatilah engkau. Kenapa? Karena suara mereka gak masuk dalam kehidupanmu. Dikatakan gini, tetapi diberkatilah engkau jika kesukaanmu, sumber suara dalam hidupmu, fokus telinga dan matamu adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan kau merenungkan itu siang dan malam. Firman Tuhan harus menjadi kesukaan kita, karena itu menjadi sumber suara yang terutama dan terpenting dalam kehidupan kita. Dan merenungkannya itu penting sekali dalam kehidupan kita. Ada banyak orang senangnya dengar khotbah. Kalau ada pendeta khotbah, apalagi pendetanya lucu gitu ya, apalagi pendetanya bagus gitu, ahli komunikasi, is a very good communicator, maka kayaknya enak banget gitu untuk mendengar, waduh ya enak ya khotbahnya bagus ya. Tapi gak banyak orang yang suka firman Tuhan. Loh, bedanya apa khotbah sama firman Tuhan? Ya, di khotbah itu bisa ada firman Tuhan di dalamnya. Tapi yang benar-benar real suka sama firman Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam, gak banyak. Orang cuma senang dengar khotbahnya orang, tapi kalau suruh merenungkan firman Tuhan, baca Bible, merenungkan Bible, susah. Tapi kalau dengar khotbah, senang. Tapi sore hari ini saya mau mengatakan kepada setiap kita, firman Tuhan itu harus menjadi kesukaannya kita. Bisa katakan amin. Karena kalau kita fokus kepada nilai yang benar, kalau kita fokus kepada firman Tuhan itu, maka firman Tuhan akan memfilter semua pemikiran-pemikiran kita yang salah. Contohnya gini. Kalau ada suara yang bilang kepada Anda misalnya, entah itu di dalam pikiranmu, di dalam hatimu, atau ada orang lain yang mengatakan itu kepadamu, bahwa hei kamu tuh gak layak loh, kamu tuh gagal, kamu tuh orang yang gagal, kamu tuh gak berhasil, kamu tuh orang yang gak berguna, kamu tuh orang yang gak bernilai, kamu tuh gak punya masa depanmu tuh suram. Kalau kita fokus sama firman Tuhan, maka suara yang gitu akan terfilter dengan sendirinya. Karena Tuhan mengatakan bahwa kamu bernilai, kamu berharga, kamu adalah kesayanganku, kamu adalah biji mataku. Aku menyertaimu, aku mengasihimu. Kalau kau sampai terjatuh, tanganku menopang hidupmu.
Mana yang kita renungkan? Karena apa yang kita renungkan itu akan memfilter yang lain sebaliknya. Kalau kita merenungkannya apa yang Tuhan katakan, maka yang negatif itu akan terfilter dengan sendirinya. Tapi kalau kita merenungkan suara yang negatif itu tanpa kita merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan bisa tersaring dalam hidupmu dan Anda percaya kebohongan itu menjadi sebuah kebenaran dalam hidupmu. Oh iya, memang gue gak punya masa depan. Sekolah aja gak lulus, kerja gagal terus, buat bisnis gagal terus. Dan Anda mulai melihat dirimu, iya saya orangnya gagal. Nah, suara mana yang Anda dengar? Kalau kita ingin menikmati new future yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, fokus kepada hal-hal yang benar. Maka kalau kita fokus kepada hal yang benar, maka yang gak baik dan gak benar itu akan terfilter dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ayat tadi, kalau saya balik akan berbunyi seperti gini. Diberkatilah engkau jika engkau berjalan menurut nasihat orang bijak. Nah, ada gak orang-orang bijak dalam sekelilingmu? Orang-orang bisa berkata-kata kebenaran dalam hidupmu. Diberkatilah engkau jika engkau berdiri di jalan orang benar. Nah, ada gak sekumpulan orang-orang yang benar di sekelilingmu yang hidupnya benar, yang fokusnya benar? Saya gak tahu apa kalau Anda sudah tertanam di dalam home, puji Tuhan. Tapi buat Anda yang belum tertanam di dalam home dan gak punya komunitas atau kelompok sel dalam sekelilingmu yang bisa melindungimu, membentengimu dan menyediakan suara-suara yang benar. Dan Anda akan bergumul di situ. Diberkatilah engkau jika engkau duduk di dalam kumpulan orang yang membangun, yang menasehati kamu, yang mengapresiasi hidupmu, yang bisa mengkoreksi hidupmu. Kalau kamu ada salah, ada hal yang gak benar, ada orang yang berani ngomong, hey, itu tuh salah. Dan jangan sampai suara itu justru kita benci. Orang ngomong kita baper gitu. Siapa lu ganggu-ganggu hidup gua? Pada saat suara benar yang kita terima, nah fokus kita kemana? Kalau kita fokusnya kepada diri kita sendiri, maka suara yang benar jadi kita filter. Are you with me? Kalau kita fokusnya kepada diri kita sendiri, maka suara yang benar itu, lu ngapain sih kepoin hidup gua? Mana yang suara benar kita filter. Tapi kalau kita fokusnya kepada hal yang benar, kalau ada orang yang kasih tahu kebenaran dalam hidupmu, kamu mesti berkata, puji Tuhan, terima kasih. Kau bisa kasih tahu menasihati hidupku. Maka hal yang buruk itu akan terfilter justru terbalikan. Are you with me? Kalau ini kita fokus, maka ini jelas. Kita akan memberikan kita gambaran yang jelas. Kita perlu mendekati orang yang seperti apa, dan kita perlu menjauhi orang yang seperti apa. Suara siapa yang perlu kita dengar, dan suara seperti apa yang kita gak perlu dengar. Karena apa yang kita dengar, karena apa yang kita lihat, itu akan menentukan apa yang kita alami di dalam new future ini. Dan Tuhan sediakan buat kehidupan setiap kita. Katakan amin. Kesimpulan. Fokus itu menyatukan segenap hati dan pikiran kita kepada satu titik atau kepada satu hal. Kalau kita fokus pada sesuatu, kalau kita fokus sama pribadi itu, hati dan pikiran kita fokus kepada satu titik. Orang yang fokus adalah orang yang konsisten, orang yang persisten. Coba kalau Anda lihat orang sedang fokus kerja, konsisten, persisten. Nggak ada yang up, down, ada up, down. Dia fokus dengan. Kalau Anda lihat kalau orang lagi fokus belajar, misalkan mau ujian, dia fokus, dia nggak mau diganggu. Temennya datang, hey, nongkrong yuk, lu jangan ganggu gua lagi fokus belajar, besok mau ujian. Dia bisa memfilter hal-hal yang lain. Dia persisten, dia konsisten dengan hal itu. Orang bisa fokus kalau dia tahu bahwa sesuatu itu penting. Nah, apa yang terpenting? Nah, kita renungkan pada hari ini. Apa yang penting buat kita, itu akan menentukan prioritas hidup kita. Kalau kita fokus pada pribadi Tuhan, kalau kita fokus kepada perkara Tuhan, kalau kita fokus kepada hal yang benar, itu akan menyatukan segenap dan hati dan pikiran kita kepada hal itu. Kita akan konsisten, kita akan persisten dengan Tuhan.
dengan perkara Tuhan, dengan hal-hal yang benar. Katakan amin. Ayat terakhir. 2 Timotius 2 ayat 7 sampai 8 dalam TPT yang dikatakan gini. Carefully consider all that I've taught you, and may our Lord inspire you with wisdom and revelation in everything you say and do. But make Jesus, the Anointed One, your focus in life and ministry. For he came to earth as the descendants of David and rose from the dead according to the revelations of the gospel that God has given me. Pertimbangkan dengan cermat semua yang saya ajarkan kepadamu, dan semoga Tuhan kita menginspirasi kamu dengan hikmat dan pewahyuannya dalam segala hal yang kamu katakan dan lakukan. Tetapi jadikan Yesus yang diurapi fokus kamu di dalam kehidupan dan di dalam pelayanan. Karena dia datang ke bumi sebagai keturunan Daud dan bangkit dari kematian sesuai dengan wahyu Injil yang diberikan Allah kepada saya. So make Jesus, let Jesus, the Anointed One, become our focus of our life and our ministry. So ini closing saya bungkus khotbah ini. So make Jesus, the Anointed One, your focus in life and ministry. Dan kita akan lihat gimana new future, new normal yang kita alami as a person, sebagai seorang pribadi atau secara korporat di gereja. Kita akan mengalami dan menikmati apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita pulang, sekali lagi kita hampiri hadirat Tuhan dan merenungkan kembali apa yang barusan kita terima. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Syara bakara lara. Kira baba syara la bala. Syara bala. Bapak, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh belajar to keep our focus on you. Untuk terus bisa fokus dan mengarahkan hati dan pikiran kami kepada pribadi-Mu, kepada perkara-perkara-Mu Tuhan. Yaitu apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi panggilan-Mu, apa yang menjadi minat, interest-Mu Tuhan, apa yang menyenangkan hati-Mu. Dan kami boleh belajar untuk tetap fokus kepada hal-hal yang benar, the godly values dalam hidup kami. Nilai-nilai yang benar, nilai-nilai yang saleh, nilai-nilai yang ilahi itu Tuhan. Yaitu kebenaran firman-Mu. Itu boleh terus menjadi fokus kami. Kami mengarahkan hati dan pikiran kami. Kami tahu dalam perjalanan hidup kami ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak kesempatan yang begitu terbuka dalam kehidupan kami. Tapi kalau kami fokus kepada hal yang benar, kalau kami fokus kepada pribadi-Mu, kami percaya itu akan memfilter semua hal yang gak benar, hal yang gak baik, hal yang salah di dalam kehidupan kami. Kalau kami hari-hari ini mungkin bergumul dengan fokus kami, kadang kami up and down. Dalam perjalanan kami mengikuti-Mu, kami up and down. Kadang kami on fire, kadang kami down. Kadang kami merasa bahwa kami dekat dengan-Mu, kadang kami merasa bahwa kami jauh daripada-Mu. Tapi sore hari ini kami menerima pesan-Mu, kami menerima kebenaran-Mu bahwa kami mau terus fokus kepada pribadi-Mu Tuhan dan menempatkan Kau yang terpenting dalam kehidupan kami dan gak ada yang lain. Dan kami percaya bahwa hal-hal yang lain dalam kehidupan kami, entah itu pernikahan kami, keluarga kami, anak-anak kami, sekolah kami, bisnis pekerjaan kami, pelayanan kami akan jatuh di tempat yang seharusnya, jatuh di tempat yang tepat, dan semuanya akan bekerja sesuai dengan apa yang Kau mau di dalam kehidupan kami. Dan kalau kami fokus kepada pribadi-Mu, kami percaya bahwa ada hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak baik, pertemanan yang tidak baik, hubungan yang salah, itu akan dengan sendirinya terfilter keluar dari kehidupan kami. Kebiasaan yang salah,
perbuatan dosa yang kami lakukan itu dengan sendirinya akan terfilter jauh dari kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami, kalau kami dalam perjalanan kami di new future ini, di new normal ini, kami bisa saja tiba-tiba teralihkan atau kehilangan fokus. Tapi Roh Kudus, kami percaya bahwa Kau akan berbicara melalui setiap kami, entah itu berbicara di dalam hati kami atau melalui orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling kami, untuk kembali mengingatkan kami untuk stay focus, untuk tetap fokus kepada apa yang telah Engkau sediakan dalam kehidupan kami. Hari ini Amba mau berdoa memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir di ibadah offline pertama ini, memberkati setiap mereka. Kalau mereka dalam challenge dalam kehidupan mereka, Amba berdoa supaya Roh Kudus tolong untuk bisa fokus kepada hal yang benar, fokus kepada masa depan yang Kau janjikan, masa depan damai sejahtera yang penuh dengan pengharapan. Kami fokus kepada apa yang menjadi janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau fokus kepada kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk bisa melewati season ini dengan begitu baik. Dan kalau kami masuk dalam new future ini, Tuhan tolong kami, mampukan kami, dan kami bisa menikmati semua yang telah Engkau sediakan buat kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami, setiap orang yang gak hadir di offline pada hari ini, dan atau kami berdoa untuk setiap mereka yang menonton, menyaksikan, mengikuti ibadah ini secara online. Kami berdoa buat setiap mereka juga, Tuhan yang tolong kehidupan mereka dalam season ini bisa melewati dengan kemenangan, dan mereka melihat ada hal-hal yang baik, hal-hal yang lebih baik yang mereka bisa nikmati bersama dengan-Mu Tuhan. Kami berdoa memberkati Indonesia, memberkati Balikpapan, untuk damai, kami lepaskan berkat damai sejahtera. Berdoa untuk setiap pemerintah untuk bisa mengambil keputusan tepat dan membawa kami masuk dalam musim new normal yang baik, yang baru. Dan kami memperkatakan pemulihan ekonomi secara global in Jesus name. Kami percaya bahwa kami hidup di dalam ekonomi-Mu Tuhan. Kalau keadaannya sulit, tapi kami melihat bagaimana penyediaan Tuhan gak pernah habis buat setiap kami. Thank you Jesus. Kami melihat bahwa hidup kami seperti bagaimana Kau menyediakan makanan dan minuman buat bangsa Israel di tanah perjanjian. Tanah yang tidak kami mengusahakannya, tapi ya kami melihat penyediaan Tuhan yang begitu nyata dan sempurna. Berdoa untuk penderita COVID, khususnya kami, we speak healing in Jesus name. Dan berdoa untuk pemulihan dan kesembuhan, dan tim medis yang bekerja, Tuhan berikan kekuatan, damai sejahtera dan sukacita ketika mereka melayani. Dan Kau menolong setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu sebelum kita akhiri ibadah ini. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa melalui putranya terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan indah dan manis bersama Roh Kudus yang selalu menolong kita untuk tetap fokus kepada Tuhan, perkara Tuhan, dan kepada hal-hal yang benar mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah terima berkat Tuhan, sama-sama dan saya katakan amin, amin. So God bless you, God bless you, God bless you. I don't wanna be on my phone, but I can't be alone. Welcome to the modern way. I'm trying to be somebody I'm not, but it's not what I want. And tell me there's another way. All of the lights I chased are now faded. All the cheap thrills were only time wasted. Tell me why society's plans should define who I am. Surely there's a higher way. All of my best friends are sick of pretending. We want the truth. So much is missing, so give us the real thing. I know it's you. Na na.